Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di kanal YouTube HKBP Sukarami untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi izinkan kami dari keluarga Jabelon Pendeta Kelvin Huta Barat Boruni Luluan Lope mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, dan semoga kasih Natal menggerakkan persaudaraan kita untuk Bapak Ibu serta sahabat yang terkasih. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, yang telah ditetapkan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang kesulitan membuat kita buntu di dalam berpikir, membuat kita susah untuk mencari keputusan, dan membuat kita sering gegabah di dalam mengambil jalan yang akan kita tempuh. Banyak perjalanan hidup kita yang mungkin kalau kita lihat lagi kembali ke masa lalu, tentu banyak keputusan-keputusan kita yang terkadang setelah kita lewati masa itu, tentu membuat kita serasa sedikit menyesal dan serasa sedikit mau mengulangi karena jalan yang telah kita lalui salah. Dan kita boleh pada saat ini melihat bagaimana penyingkiran yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria, yang pada saat itu Bunda Maria baru melahirkan seorang anak yang kita telah rayakan, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia melihat bagaimana kisah Yusuf ini mirip dengan kisah Musa yang pada waktu itu dikarenakan raja yang pada saat itu memimpin negeri mereka harus mencari anak sulung untuk membunuh. Karena apa? Karena pikiran mereka akan segera tergantikan. Tetapi yang mau kita lihat di sini bagaimana pembuangan dan kondisi sekalipun, kesulitan sekalipun, dan bahkan situasi penderitaan sekalipun membuat Yusuf tidak gegabah. Yusuf melalui firman yang disampaikan oleh malaikat untuk segera pergi menyingkir agar anak yang telah dilahirkan tidak terbunuh, membuat Yusuf sebenarnya mencari dan mendapatkan kebingungan. Kenapa tidak bingung? Karena memang anak yang harus dilahirkan itu adalah seorang raja. Kenapa harus takut? Tetapi inilah, apapun yang dikatakan membuat Yusuf tidak tergoyahkan imannya, membuat keputusan yang di dalam hidupnya tetap dituruti sekalipun penderitaan, kesulitan membuai dan bahkan merenggut kehidupan dan pemikirannya. Dan ini kita boleh lihat Bapak Ibu, Yusuf mencontohkan bagaimana ketaatan yang tak tergoyahkan sekalipun. Betapapun anehnya situasi itu, Yusuf menurut tanpa mengeluh. Yusuf selalu mengikuti tanpa harus merengut atau bahkan merenggut seperti yang kita lakukan sebagai manusia. Dan inilah kita boleh lihat, walaupun kita hanya tahu sedikit tentang Yusuf, bagaimana kehidupannya, bagaimana yang dilakukannya, yang dia adalah seorang penafsir mimpi dulu dan menjadi seorang tukang kayu. Inilah yang kita boleh lihat, suatu pelajaran hidup yang berharga, yang bagaimana ketaatannya tanpa mengeluh, tanpa mau mendengarkan dulu bagaimana apa orientasinya dan apa hasil akhirnya. Tetapi dia yakin ketika rencana Allah telah difirmankan kepada dia tidak akan pernah mau mengeluh. Dan justru dia yakin bahwa rencana Allah sungguh besar di hadapan dia. Dan kita boleh lihat lagi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana boleh belajar dari seorang Yusuf yang mengerti tentang situasi Allah. Dia tidak tahu apa-apa kecuali mengambil langkah itu. Demikianlah seharusnya ketaatan itu menjadi sangat penting bagi kita. Kita sudah lihat dan rayakan bagaimana Allah melalui Yesus telah hadir ke dalam dunia ini. Sudah seharusnya inilah menjadi pesan pribadi yang sangat mendalam untuk kita, untuk tetap mentaati apa yang telah direncanakan Allah. Karena rencana Allah adalah rencana damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
kita. Dan rencana Allah yang selalu membuat kita selalu bersukacita. Untuk itu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut dalam situasi apapun. Ketika kita berani menyampaikan kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah, senantiasa Allah akan menuntun kita dan kita pasti berdamai di tengah pergumulan. Sukacita Natal selalu merahmati Bapak Ibu dan selalu menggerakkan kita untuk selalu setia dan bersandar kepada Allah serta tetap taat di dalam melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal. Shalom.